طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita masih bersama hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan sebuah pertemuan yang mana di dalam pertemuan tersebut semua petinggi-petinggi Quraisy berkumpul dari seluruh kabilah, yang inti dan tujuan utama dari pertemuan ini adalah bagaimana caranya untuk mereka bisa mengakhiri pertikaian mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak diskusi di antara mereka yang terjadi, dan iblis datang dalam wujud seorang Syekhun Najdi, seorang syekh, orang tua yang datang dari negeri Najd. Ia pun ikut memberikan masukan kepada petinggi-petinggi Quraisy yang pada saat itu ada Abu Jahal ibn Hisham al-Makhzumi, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abu Lahab ibn Abdul Muttalib, dan juga ada petinggi-petinggi Quraisy yang lain, hingga akhirnya mereka sampai kepada sebuah kesepakatan yang dicatat oleh sejarah, di mana pada saat itu mereka sepakat bahwasanya mereka akan mengumpulkan petinggi-petinggi atau perwakilan-perwakilan dari Quraisy untuk tujuan utamanya adalah menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh beliau. Ini kesepakatan mereka. Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi mereka, karena bangsa Arab dahulu memiliki asabiyah, fanatisme yang mendarah daging. Kalau mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus siap-siap menerima konsekuensi balasan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sementara Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini adalah kabilah yang paling mulia di kalangan Quraisy, dikarenakan siqayatul hajj, memberi minum jamaah haji dari Zamzam, ini merupakan keistimewaan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka mereka pun sedikit ragu, hingga akhirnya iblis memberikan masukan agar masing-masing kabilah mengirimkan perwakilannya, satu anak muda yang kuat. Ketika itu yang hadir ada 11 kabilah. Terkumpullah 11 anak muda yang mereka akan mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, lalu mereka akan membunuhnya dengan pukulan satu orang. Artinya membunuhnya secara bersama-sama, sehingga Bani Hashim ketika mereka melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh dan ingin membalas, mereka akan berpikir, karena mereka akan menyerang atau melawan 11 kabilah, yang mana satu kabilah melawan 11 kabilah sesuatu yang mustahil untuk menang, sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka nanti, yaitu bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kecuali meminta diat, denda 100 ekor unta.
Sepakatlah mereka membuat sebuah konspirasi ini, dan mereka sudah mempersiapkan 11 pemuda terbaik untuk melancarkan misi ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka sudah membuat tipu daya, membuat konspirasi, namun ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang membalas tipu daya manusia. Jibril alaihi salam mengetahui hal tersebut, sehingga Jibril datang memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan isi dari konspirasi tadi, bahwasanya nanti di malam hari mereka akan datang mengepung rumahmu dan ingin melancarkan misi ini. Maka Rasulullah pun ketika itu diizinkan untuk berhijrah. Sebelumnya kita sudah dengarkan tahun kelima kenabian, yang berhijrah ke Habasyah hanyalah sahabat-sahabatnya, sampai 2 kloter hijrahnya. Kenapa Rasulullah tidak berhijrah? Karena tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah sebutkan juga sebelum peristiwa ini, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, sudah berhijrah duluan. Kemudian Umar bin Khattab bersama anak dan istrinya sudah berhijrah duluan ke Madinah. Kenapa Rasulullah belum berhijrah? Rasulullah belum diberi izin. Abu Bakar ingin berhijrah dan ia meminta izin kepada Rasulullah, tapi kata Rasulullah, sabarlah sebentar ya Abu Bakar, fa inni arju an yu'dzana li, karena aku berharap aku juga diberi izin oleh Allah untuk bisa berhijrah, sehingga aku bisa menemanimu. Sejak saat itu pun Abu Bakar sudah berfirasat bahwasanya nanti Rasulullah akan diberi izin untuk berhijrah, sehingga beliau mempersiapkan 2 ekor onta terbaik miliknya. Di siang hari, waktu zahirah, waktu zuhur, setelah Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang konspirasi orang-orang Quraisy, Rasulullah pun mendatangi Abu Bakar di rumahnya di waktu siang hari, dan ini di luar kebiasaan Rasulullah untuk mendatangi Abu Bakar di rumahnya di siang hari. Ketika datang, sebagaimana diceritakan oleh Asma bintu Abi Bakar dan juga adiknya Aisyah bintu Abi Bakar, ketika sampai, Rasulullah pun mengatakan, wahai Abu Bakar, sudah diizinkan bagiku untuk berhijrah, maka bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Di malam hari, tunggulah, kita akan keluar. Dan ini semua berjalan rahasia. Kembalilah Rasulullah di rumahnya. Di malam hari, di waktu orang-orang mulai tertidur, orang-orang Quraisy, anak-anak muda yang paling kuat, perwakilan dari 11 kabilah tadi, mereka telah mengepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah ada Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini, beliau hidup di bawah pengasuhan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ketika Abdul Muttalib meninggal di usia 8 tahun, Rasulullah diasuh oleh Abu Talib. Dan Abu Talib memiliki anak sangat banyak, sehingga Rasulullah ingin meringankan beban pamannya ini. Terlebih Ali bin Abi Thalib usianya jauh di bawah Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengasuh Ali bin Abi Thalib sebagai balasan untuk pamannya, karena pamannya telah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari itu, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjang beliau
dan menggunakan selimut berwarna hijau yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidurlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nggak tahu apa-apa. Di luar orang-orang Quraisy terus menunggu dan menunggu hingga akhirnya pertengahan malam tiba. Di saat lewat tengah malam, Rasulullah diperintah untuk keluar dari rumahnya oleh Jibril alaihissalam. Beliau pun keluar, dan di sini mukjizat yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun dari perwakilan Quraisy yang berada di rumah beliau yang sudah menunggu sejak awal malam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Rasulullah mengambil tanah dan meletakkan di kepala mereka satu persatu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dari depan mereka ada penghalang, dari belakang mereka ada penghalang, dan kami tutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Hingga akhirnya pergilah Rasulullah berlalu menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah sepakat mengatur perjanjian dan strategi hijrah ini bersama Rasulullah, bahwasanya mereka akan berjalan melalui jalur yang tidak biasa dilewati orang Mekah menuju Madinah. Dan kita sudah sebutkan pada perjanjian Bai'at Aqabah yang kedua, Iblis membocorkan sedikit tentang bagaimana orang-orang Ansar yang ketika itu masih disebut sebagai penduduk Yathrib, mereka sudah intens melakukan pertemuan dengan Rasulullah, sehingga indikasi bahwasanya Rasulullah akan berhijrah ke kampung halaman mereka, ke kota Yathrib, ini sangat besar. Ini sudah dibocorkan oleh Iblis, tapi Iblis nggak tahu hakikatnya, karena memang Iblis nggak tahu perkara gaib. Iblis, syaitan, tidak mengetahui perkara gaib. Ketika sudah mengatur strategi ini dan bahwasanya Rasulullah bersama Abu Bakar akan melewati jalur yang berbeda, Abu Bakar menyerahkan 2 ekor ontanya ini kepada Amir ibni Fuhairah. Amir ibni Fuhairah inilah yang akan membawakan kedua ontanya ini sebagai kendaraan Rasulullah dan Abu Bakar nanti bertemu di Goa Thur, di sebuah goa yang namanya Goa Thur. Goa Thur ini dia mengarah ke Yaman, ke sebelah selatan, ke sebelah selatan kota Mekah, sementara arah Madinah menuju Syam, yaitu ke sebelah utara. Abu Bakar mengatakan kepada Amir bin Fuhairah ini untuk membawa 2 ekor onta sebagai tunggangan ini nanti setelah 3 hari. Nanti setelah 3 hari. Ini luar biasa, karena ini memang semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin membuat sebuah konspirasi, tapi konspirasi itu adalah milik Allah. Mereka ingin membuat tipu daya dan strategi di dunia ini, tapi Allah yang mengatur seluruh apa yang terjadi di dunia ini. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Abu Bakar adalah manusia yang di dalam kehidupan dunia ini harus melewati sunnatullah, yaitu ujian-ujian dari Allah. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia biasa yang juga harus melewati ujian-ujian di dalam kehidupan dunia ini. Jadi dunia ini semuanya milik Allah.
Dan semua yang ada di atas muka bumi ini adalah makhluk Allah, berlaku padanya sunnatullah, berlaku padanya ketetapan dan takdir Allah. Tidak ada yang dikecualikan satu pun. Artinya apa? Para nabi dan rasul yang Allah berikan keistimewaan, mereka juga tetap harus menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin langsung memenangkan Rasul dan menghabisi seluruh orang-orang kafir, sangat mudah. Dan ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena takdir yang sudah berlalu di sisi Allah, niscaya orang-orang kafir sudah dihabisi dan orang-orang beriman akan menang. Tapi di balik ujian yang tertimpa, yang menimpa orang-orang beriman ini, ada hikmah di baliknya. Allah menginginkan di antara mereka ada yang mati syahid. Allah menginginkan di antara mereka ada yang berjuang. Allah menginginkan di antara mereka ada yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah. Allah inginkan di antara mereka ada yang benar-benar murni meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan bergantung pada fasilitas duniawi. Ini dunia milik Allah, dan kita menjalaninya sesuai yang Allah tetapkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Maka seorang muslim harus menyadari hal ini. Sehingga suatu saat Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyentuh kulit Rasulullah. Ketika itu beliau sedang demam. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, innaka latu'ak. Wahai Rasulullah, engkau ini demamnya tinggi banget, panas banget wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inni la'u'ak kama yu'akur rajulani minkum. Aku demam seperti dua orang demam di antara kalian digabungkan menjadi satu. Jadi para nabi dan rasul ini justru merasakan ujian lebih berat dari manusia biasa. Kemudian sahabat ini bertanya, "Idzan ya Rasulullah, laka ajrain." Kalau begitu wahai Rasul, engkau mendapatkan dua pahala. Qala na'am. Iya, aku mendapatkan dua pahala. Lalu kata beliau, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian manusia-manusia yang mendekati keimanan para nabi dan rasul. Sehingga para nabi dan rasul ada yang dibunuh. Di antara nabi yang dibunuh walaupun dia bukan rasul, yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah adalah Nabi Yesaya. Dalam bahasa Arabnya Sya'yah. Dalam bahasa Ibraninya Yesaya. Kemudian di antara rasul yang dibunuh adalah Zakaria dan juga anaknya Yahya alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Dibunuh. Nabi Isa dibunuh versi Yahud. Tapi dalam versi Islam, maqataluh. Mereka tidak membunuhnya, akan tetapi dia diangkat ke langit dan wajahnya diserupakan dengan salah satu muridnya yang dibunuh. Kok bisa para nabi dan rasul dibunuh? Padahal mereka manusia-manusia pilihan Allah. Inilah hidup. Inilah takdir Allah. Allah yang mengatur hidup ini. Dan bukan hidup ini berjalan sesuai keinginan kita. Ini yang harus kita pahami. Dan ini yang harus kita jadikan di dalam mindset kita. Sehingga ketika kita jalani kehidupan, kita hanya memiliki 3 hal. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, kita bersabar. Dan ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita beristighfar. 3 hal. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama ke rumah Abu Bakar, kemudian mereka berdua pergi ke Gua Hira. Ketika itu Abu Bakar juga sudah menyiapkan seorang dalil. Dalil ini dalam bahasa Arab digunakan untuk
penunjuk jalan. Dan demikian penggunaan dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dikatakan dalil dulu penunjuk jalan, karena dulu orang-orang Badui, khususnya para pengembala kambing, mereka mengetahui jalan yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang. Yang mana kalau orang berjalan di padang pasir dan dia belum pernah melewati jalan tersebut, kemungkinan untuk tersesat dan binasa mati di tempat tersebut sangat besar. Tapi kalau mereka menggunakan dalil penunjuk jalan, mereka akan selamat. Demikianlah kita hidup di dunia ini, ketika kita memiliki dalil yang membimbing kita, yang menunjuki jalan kita di dalam kehidupan dunia ini, maka dengan izin Allah kita akan sampai sesuai yang diinginkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencari dalil selain dari Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga di akhirat kelak. Nah, itu dalil. Dalil yang dipakai yaitu Abdullah bin Uraiqid yang telah disewa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Juga kesepakatannya 3 hari setelahnya nanti ia datang. Sampailah Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam Gua Thur. Di sisi lain, orang-orang Quraisy masih berada di posisi mereka, masih menunggu. Dan beberapa kali mereka melihat dari celah rumah, masih ada yang tidur berselimutkan selimut berwarna hijau di atas ranjang, sehingga mereka masih yakin bahwasanya Rasulullah masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya datang seorang dari arah Rasulullah tadi pergi. Sepertinya ia berpapasan dengan Rasulullah tapi tidak mengetahui apa yang terjadi, karena memang konspirasi orang-orang Quraisy tadi hanya diketahui oleh petinggi-petinggi Quraisy. Jadi luar biasa, rahasia melawan rahasia. Ketika orang ini datang, ia melihat keanehan dari orang-orang Quraisy ini. Kok di kepala mereka dituangkan tanah? Padahal itu dulu penghinaan yang sangat menghinakan ketika ada seorang diletakkan tanah di kepalanya. Artinya ente sama tanah sama, gak ada nilainya, hina. Nah, itu maksud dari kenapa diletakkan tanah di atas kepala mereka. Ketika itu pun ia kaget. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, ada apa dengan kalian? Kok di kepala kalian penuh dengan tanah? Akhirnya mereka pun baru tersadarkan, loh kok ada tanah ini? Dan mereka mengecek, tapi kok masih ada Muhammad di dalam? Hingga akhirnya mereka berinisiatif menggedor rumahnya, dan ketika masuk yang dilihat hanyalah Ali bin Abi Thalib. Kebayang apa yang terjadi dengan orang-orang Quraisy melihat di situ hanya Ali, langsung ditampar Ali bin Abi Thalib dan ditawan oleh orang-orang Quraisy. Ini mereka nggak ada masalah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi ini masalah kesel. Makanya kalau ada orang kesel jangan deket-deket. Kadang dia nggak ada urusan sama kita, tapi masalahnya hormon marahnya ini harus disalurkan. Akhirnya mereka pun menahan Ali bin Abi Thalib. Sesaat itu pun mereka berpencar, cari, ternyata sampai pagi menjelang gak ada satupun yang menemukan mereka. Dan di saat itu Quraisy semakin marah. Mereka pun membuat sayembara, siapapun yang menemukan Muhammad, yang bisa mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa 100 ekor onta. Luar biasa. Kalau satu onta 80 juta dan itu sudah sangat murah, maka 100 ekor berarti 8 miliar. Iya.
Banyak, jarang kita hitung duit yang banyak-banyak, jadi susah. Pada saat itu akhirnya Rasulullah bersama sahabatnya ini Abu Bakar berada di Gua Thur. Selama 3 hari ini Asma bintu Abi Bakar yang lebih kakak daripada Aisyah, jadi lebih tua daripada Aisyah karena memang beda ibu. Asma ini setiap hari dialah yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Dan semuanya itu sudah diatur oleh Abu Bakar. Dan hebatnya lagi, Amir bin Fuhairah yang tadi mempersiapkan onta bagi Rasulullah dan Abu Bakar, dia juga mengembala kambing milik Aisyah, milik Abu Bakar. Setiap Asma berjalan menuju Gua Thur dan pulang, pasti akan meninggalkan tapak kaki. Dan dulu ada sebagian orang Arab yang hanya dengan melihat tapak kaki di pasir atau di tanah, dia bisa mengetahui ini tapak kaki siapa, dari kabilah mana. Ya, luar biasa. Iya, di zaman sekarang mungkin kita untuk mengetahui sebuah jalan aja susah karena kita sudah bersandar pada fasilitas. Kita untuk mengenali orang dari tumitnya saja susah. Kita ngelihat tumit ini siapa, kita udah kesusahan. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa. Tapi ada sebagian orang yang bisa mengenali orang lain dengan melihat tapak kaki. Nah, yang inilah yang paling ditakuti zaman dahulu ketika musim-musim perang. Apalagi dulu orang Arab tidak bisa terlepas dari perdagangan melalui satu daerah ke daerah lain. Nah, ketika mereka ini menjalani jalur yang biasanya bukan jalur yang konvensional, ketika mereka diketahui lewat situ dengan orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang tapak kaki, maka mereka berada dalam bahaya besar. Itu apa yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Setiap kali Asma bolak-balik, maka dia akan membawa kambing-kambing milik Abu Bakar untuk mendatangi dan pulang, sehingga bekas kaki Asma tadi tertutupi oleh bekas kaki kambing-kambing, sehingga tidak akan ada lagi namanya al-qassas, ya, orang yang hebat mencari tapak kaki ini namanya al-qassas. Maka sengaja Amir bin Fuhairah bolak-balik membawa kambing-kambing ini, tujuannya untuk menghapus jejak Asma. Karena akan diketahui kalau Asma berjalan ke situ, maka tujuannya pasti menuju ayahnya. Maka terhapuslah oleh bekas kaki kambing. Hingga akhirnya di hari ketiga sebelum Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan tempat ini, beberapa utusan Quraisy sampai ke Gua Thur. Ini sebelum hari ketiga, sampai ke Gua Thur. Hingga kata Abu Bakar, ia menceritakan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abu Bakar menceritakan ketika kami berada di Gua Thur menuju hijrah, ada beberapa utusan Quraisy yang memang sengaja mencari kami, yang sampai ke Gua Thur. Jadi goa itu gunung, ada bukit, kemudian ada lubang. Nah, ini namanya goa, dalam bahasa Arab ghar. Beda dengan kalau misalnya tanah kemudian lubang, ini namanya fathah. Tapi kalau misalnya ada bukitnya kemudian di tengahnya atau di bawahnya ada lubang, itu goa. Sehingga orang bisa naik di atasnya tanpa menyadari ada yang di dalamnya. Ketika mereka naik ke atas Gua Thur, kata Abu Bakar, aku mengatakan kepada Rasulullah secara berbisik, wahai Rasulullah, law ra'a ahaduhum ila qadamaihi la ra'ana. Wahai Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka di celah-celah
gua ini, niscaya mereka sudah melihat kita wahai Rasulullah. Ketika itu pun Rasulullah menenangkan sahabatnya ini yang Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dua orang yang sedang berhijrah di jalan Allah dan Allah lah ketiganya? Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih karena Allah selalu bersama kita. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita manhaj hidup, metode apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Di dalam kita menghadapi perkara yang paling sulit apapun, seakan-akan fasilitas dunia sudah tidak bisa membantu kita, maka ketahuilah fasilitas yang kita miliki, dunia dan kita sendiri adalah milik Allah. Dan kita semua hanya menjalani apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah takdirkan, bukan kita menjalani apa yang kita inginkan. Kalau hidup kita seperti ini, selesai. Semua diatur oleh Allah. Kita hanya menjalani, dan Allah akan mengilhamkan kepada setiap manusia untuk menjalani sesuai yang telah ditakdirkan bagi mereka masing-masing. Tujuannya apa? Kata Allah di dalam surat Al-Hadid, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tuh jangan terlalu bersedih ketika ditimpa sesuatu yang tidak kalian sukai, dan agar kalian tidak terlalu sombong tatkala kalian mendapatkan apa yang kalian senangi. Dua hal ini, ketika kita mengatakan segala sesuatunya adalah diatur oleh Allah, agar kalian tidak terlalu bersedih ketika ditimpa sesuatu yang tidak kalian inginkan, dan agar kalian tidak terlalu berlebihan sombong dalam kesenangan ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Ini luar biasa. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tamamul dhul an yashtaghila al-'abdu bin ni'mati 'ala al-mun'im wa bil bala'i 'ala al-mubtali. Di antara kehinaan seseorang dikarenakan ia jauh dari taufik adalah ketika dia mendapatkan nikmat, ia lebih sibuk kepada nikmatnya daripada yang memberi nikmat. Perhatikan, di antara jauhnya seorang dari taufik dan menunjukkan kerendahan dan kehinaannya adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia hanya disibukkan dengan nikmatnya, pada objeknya, bukan pada pemberi nikmat. Subhanallahiladzim. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia lebih disibukkan pada musibahnya, bukan kepada pemberi musibah. Padahal tidaklah kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah melainkan ada sesuatu dari yang memberikannya. Ini hidup. Kita harus banyak belajar tentang hidup. Apa iya usia kita yang sudah 40, 50, 60 kita nggak belajar dari hidup ini apapun? Ini hidup. Kita harus bisa belajar. Karena kita manusia, seperti apapun kita ingin menghindar, realitanya demikian. Kita ini hanyalah satu dari sekian miliar makhluk yang Allah ciptakan, yang sudah ditetapkan hidup mereka sebelum mereka diciptakan. Kita hanya menjalani apa yang Allah tetapkan, maka kita harus melewatinya dengan apa yang Allah inginkan. Apa maksudnya ucapan ini? Kita hanya menjalani apa yang sudah Allah tetapkan, maka kita tidak mungkin bisa selamat kecuali menjalaninya dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah tetapkan itu takdir, dan apa yang Allah inginkan itulah syariatnya. Baik. Akhirnya kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. Ini luar biasa. Kalau seorang sudah bisa menghadirkan ini akan membantunya untuk mudah melewati hidup ini, baik dalam kenikmatan ataupun ujian. Demikian pula ini yang akan membantunya dalam menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi maksiat. Karena ketika dia menyadari Allah senantiasa bersamanya,
akan tumbuh di dalam hatinya ini yang namanya al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba setelah orang-orang Quraisy ini pergi, datang seorang yang juga ingin mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya ini dalam rangka mendapatkan hadiah sayembara. Dia adalah Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Suraqah bin Malik ini dahulu beliau di antara orang-orang Quraisy. Ketika mengetahui sayembara ini, ia pun mempersiapkan, memerintahkan kepada budak wanitanya untuk mempersiapkan kudanya yang terbaik dan mempersiapkan panah dan busurnya. Inilah senjata terbaik pada saat itu. Ketika itu pun beliau naik membawa panahnya ini. Tujuannya mendapatkan hadiah sayembara dengan menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya ia melihat sawad. Dahulu orang Arab kalau mengatakan ra'aitu sawadan min ba'id, aku melihat ada hitam-hitam dari jauh, itu maksudnya melihat orang. Ketika itu pun ia melihat ada dua orang. Sepertinya ini gak mungkin salah. Beliau pun semakin semangat, tapi tiba-tiba kaki depan kudanya ini seperti lumpuh, keperosok. Ia pun turun dan berusaha memukul-mukul kuda ini agar mau berjalan kembali. Akhirnya kembali lagi. Kemudian ia paksakan lagi kudanya. Ketika mendekati Rasulullah dan sahabatnya, keempat kakinya terperosok. Seorang Suraqah bin Malik yang paham tentang kuda, paham karakter kuda, dia pun mengatakan, ini bukan hal sembarangan. Karena kudaku ini kuda yang dipersiapkan, nggak akan lumpuh, terperosok kakinya hanya dikarenakan sesuatu yang tidak ada sebabnya. Ini demi Allah sesuatu yang Allah inginkan. Akhirnya ia pun menyampaikan dari jauh bahwasanya kalian aman. Aku ingin mendatangi kalian. Datanglah. Dan Rasulullah mengenal siapa Suraqah, seorang Quraisy yang hebat. Datang Suraqah, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, apakah engkau menyembunyikan ini dari kami? Artinya jangan engkau sampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya engkau bertemu kami. Kata Suraqah, baik, aku akan sembunyikan itu. Karena Suraqah udah sadar ini tuh bukan semata-mata urusan manusia saja, tapi sudah ada intervensi dari yang lain. Kalau orang kan sebutnya intervensi dari kekuatan lain. Mereka bingung kekuatannya itu apa. Ada yang bilang, oh ini dari pohon angker, dari batu yang tua, atau mungkin dari penjaga gunung atau penjaga laut. Iya. Tapi mereka menyadari ada kekuatan, hanya mereka nggak tahu. Nah itulah pentingnya ada namanya dalil. Dalil itu yang membimbing kita untuk mengetahui solusi dari apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam semesta ini milik Allah. Jin yang menunggu pantai selatan atau gunung Merapi dan lain-lain numpang di atas muka bumi ini, nggak ada haknya sama sekali, bahkan satu jengkal. Semuanya itu milik manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah sebutkan tentang Nabi Adam, aku akan jadikan Nabi Adam ini yang memakmurkan bumi, bukan jin. Jadi manusia lebih berhak terhadap bumi ini dari jin. Makanya nggak ada tempat jin buang anak, enggak, itu tempat manusia itu. Iya, jinnya numpang. Jadi kita jangan sekali-kali takut kepada jin. Di suatu tempat kita, oh jangan harus klakson di situ, enggak benar. Jin di situ numpang, kalau memang dia mengganggu manusia, usir. Kalau dia tinggal di situ tidak mengganggu manusia, silakan. Dan mereka berhak mendapatkan setiap tulang
bekas yang dimakan oleh manusia yang ketika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Walakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi." Kata Rasulullah, dan kalian para hajin boleh mendapatkan makanan dari setiap tulang yang disebutkan nama Allah ketika disembelih hewan tersebut. Inilah hidup. Kan enak kita hidup di atas bimbingan Al-Quran dan hadis. Kalau orang tuh hidup ada pas sampai tikus pun disembah. Kenapa? Dewa tikus. Subhanallahil azim. Ada kotoran sapi diperebutkan, katanya berkah. Lah itu selain madhab Syafi'i hukumnya najis. Subhanallahil azim. Tapi ada. Nah inilah pentingnya kita belajar, ada namanya dalil. Ada Al-Quran, ada hadis yang membimbing kita. Dan Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi ini, yang mengatur kehidupan manusia. Dengan Al-Quran inilah Allah membimbing manusia bagaimana melewati apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, akhirnya Suraqah bin Malik pun bertekad, baik wahai Rasulullah, aku akan jaga dan aku akan sembunyikan rahasia ini. Kemudian kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, sebagai balasannya Allah akan albasaka sarari al-furs. Allah akan memakaikan untukmu perhiasan-perhiasan Persia. Dan benar, Suraqah bin Malik masuk Islam dan nanti dia akan berperang bersama Umar ibn al-Khattab menaklukkan Persia. Dan ketika Umar sudah berhasil menaklukkan Persia, disebutkan dalam sejarah, ia langsung mencari Suraqah bin Malik. Mana Suraqah bin Malik? Umar ingin memakaikan Suraqah seperti janji Rasulullah. Subhanallah. Demikian ketika seorang benar-benar menjalankan sesuai apa yang Allah janjikan, ini baru ucapan Rasulullah, tidak luput sedikit pun kepada Suraqah. Lalu bagaimana kalau itu janji dari Allah kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, yang bersabar di dalam kehidupan dunia ini? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya sama sekali. Hanya itulah kehidupan. Terkadang fasilitas dunia sesaat membuat kita lupa. Kesenangan dunia terkadang membuat kita lalai. Sehingga kita butuh yang namanya nasihat untuk mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Allah musta'an. Hanya sebentar, 50, 60, 70 tahun setelah itu kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya Suraqah bin Malik pun menyembunyikan hal ini, dan ketika beliau pulang menuju rumahnya, setiap kali beliau bertemu orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, udah, saya baru dari sana, nggak ada, aman. Cari tempat yang lain aja. Pulang, cari tempat yang lain. Hingga akhirnya sampai di genap 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Dzur, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan ke Madinah. Terus perjalanan ke Madinah. Hingga perjalanan ini mengantarkan mereka, karena berjalan tidak seperti jalannya kebanyakan orang-orang yang dari Mekah menuju ke Madinah, mereka melalui jalur yang lain dengan dalil penunjuk jalan Abdullah bin Urayqit tadi. Hingga sampai ke sebuah tenda kemah seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini
seorang yang sangat dermawan. Tidak akan ada satupun orang yang melewati jalan yang ada di dekatnya, melainkan pasti ia akan beri makan atau beri minum. Itu dahulu orang Arab dikenal dengan dermawan, sangat dermawan. Bahkan disebutkan dalam syair Hutay'ah. Hutay'ah ini pernah kedatangan tamu. Dan aib bagi seorang ketika kedatangan tamu, dia tidak bisa menyembelihkan hewan untuk dagingnya disuguhkan sebagai jamuan makan tamunya ini. Walaupun dia gak kenal. Tapi kalau sudah ada yang datang dari jauh ke tempatnya, aib kalau mereka tidak menyuguhkan daging. Hingga akhirnya suatu saat ia kedatangan tamu dan tidak ada hewan yang bisa ia sembelih. Gak ada. Sampai ia mulai kepikiran, yang ada cuma anaknya. Dia pun mulai berpikiran, apa anak ini aja ya? Dan benar, hampir saja ia ingin menyembelih anaknya, tapi tiba-tiba ia melihat ada ghazal, rusa. Akhirnya ia pun bersegera untuk memanah rusa tersebut, dapat kemudian ia sembelih, diberikan untuk tamunya. Dan Islam datang menyetujui akhlak ini. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan kita sudah sebutkan definisi tamu di tempat kita ini. Ya, jangan sampai ada tetangga yang modus, biar kita hemat anggaran, kita datangin aja setiap hari rumah tetangga kita. Kita udah sebutin ya definisi tamu, yaitu orang yang datang dari jauh dengan jarak safar, yang ia tuju hanyalah kita. Orang yang datang dari jauh dengan jarak safar dan hanya datang untuk tujuan kita saja. Ummu Ma'bad, ia memiliki, ini udah syuruk Pak? Udah syuruk? Belum? Nunggu saya balik ke belakang. Astagfirullahaladzim. Ummu Ma'bad, biasanya ia memiliki seekor kambing yang bisa diperah susunya dan diberikan kepada orang yang lewat. Tapi pada saat itu masih musim paceklik, tidak ada yang bisa diberikan kepada tamu. Hingga akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mampir. Lalu Ummu Ma'bad pun mengutarakan uzur, mohon maaf, tidak biasanya seperti ini dan seterusnya. Lalu kata Rasulullah, sepertinya di belakang rumahmu ada kambing. Kata Ummu Ma'bad, apalah, hazilah, kambing yang tidak memiliki sesuatu yang bisa diambil. Akhirnya kata Rasulullah, coba aku lihat. Rasulullah pun dengan keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulnya, ketika memegang susu kambing ini, tiba-tiba susu kambing ini mengencang, berisi susu, dan beliau pun memerah susu tadi, meminta wadah dari Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad memberikan, dan terus Rasulullah memerahnya. Abu Bakar minum, Rasulullah minum, dan Ummu Ma'bad minum sampai kenyang, dan beliau menyisahkan untuk Ummu Ma'bad, dan kambing tadi masih dalam kondisi utuh, susunya kencang. Setelah minum kenyang, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Datanglah Abu Ma'bad, suami dari Ummu Ma'bad. Ia kaget, kok di rumah ada susu? Dari mana ini Ummu Ma'bad? Terus dilihat kambingnya, loh, kok tiba-tiba kenceng susunya? Akhirnya ceritalah Ummu Ma'bad apa yang terjadi. Apa kata Abu Ma'bad? Aduh, seharusnya tuh kita dapatnya lebih dari ini. Bukan cuma sekedar susu. Dia itulah Muhammad dan sahabatnya yang sedang dicari oleh Quraisy.
Akhirnya Rasulullah SAW terus berjalan. Lanjut, Asyuruk. Lanjut atau mau tanya jawab? Tanya jawab ya. Baik, kita akan lanjutkan sisa-sisa ketika beliau akan mendatangi Madinah, karena ini ada kisah yang luar biasa. Ketika sampai ke Madinah, semua kota Madinah, khususnya Ansar, tidak ada satupun yang diam di rumahnya. Dan mereka menantikan kedatangan Rasulullah ini bukan satu hari, tapi sejak Rasulullah sudah mengabarkan keluar, orang-orang Quraisy sudah membuat sayembara. Setiap hari orang-orang Ansar mendatangi Thaniyatul Wada', sebuah tempat yang cukup tinggi untuk melihat apakah Rasulullah sudah datang. Nanti ketika mereka datang di waktu subuh, mereka nunggu sampai matahari hampir zawal, pertengahan sudah panas, mereka balik lagi ke rumahnya. Nanti besok habis subuh mereka datang lagi, karena biasanya orang safar datang masuk ke Madinah itu setelah melewati waktu subuh. Dan ini salah satu adab ketika seorang pulang safar untuk tidak datang di malam hari pada saat itu. Hatta tantashita asy-sya'idah. Kata Rasulullah, sampai jangan, ketika kalian datang safar di malam hari, jangan langsung masuk rumah, karena khawatir istri kalian sedang tidak bersolek. Iya. Salah satu hikmahnya luar biasa kita lihat di sini. Karena kalau di malam hari kalian datang, wanita biasanya tidak mempersiapkan diri, artinya tidak bersolek, tidak berhias di malam hari. Dan di sini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu di hadapan suaminya selalu bersolek. Ini luar biasa. Itu wanita di dalam Islam. Di hadapan suaminya selalu bersolek, selalu berhias. Kapan ia tidak berhias? Ketika ia keluar rumah. Ini luar biasa. Ini wanita dalam Islam. Karena kenapa? Yang akan nikah dengan wanita ini siapa? Suaminya atau laki-laki lain? Suaminya. Kok bisa-bisanya dia berhias untuk laki-laki lain? Kok bisa-bisanya yang menikmati kemolekan tubuhnya, kecantikan matanya, kelentikan bulu matanya, kok bisa-bisanya laki-laki lain? Ini ada apa nih? Coba lihat bagaimana Islam menjaga pernikahan. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana Islam menjaga tabiat masing-masing, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan untuk berhias ini memang tabiat Allah menciptakan wanita. Di dalam surat Az-Zukhruf kata Allah, "Aw may yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Wanita adalah makhluk yang memang Allah ciptakan untuk berhias. Iya. Jadi salah kalau ada laki-laki yang dia memiliki duit lebih kemudian tidak membelikan perhiasan untuk istrinya. Beliin skincare, beliin perhiasan, beliin emas, tapi pakai atas nama sendiri, Pak. Jangan atas nama istri. Karena nggak wajib dikasih, tapi boleh untuk dia berhias. Tapi kalau mau dikasih atas nama istri juga itu Masya Allah, luar biasa suaminya. Baik berarti. Nah ini tabiat perempuan, dia berhias. Bagi laki-laki yang namanya melihat wanita yang berhias, itulah laki-laki. Ketika di rumahnya tiap hari yang dilihat istrinya bau kompor, bau dapur, pas keluar Masya Allah, di mall SPG, Gias, luar biasa. Akhirnya suaminya, rajin banget mas ngeliat mobil. Iya nih lagi bingung nyari mobilnya yang mana. La haula wala quwata illa billah. Katanya gitu. Saya sih nggak pernah datangin Gias karena nggak ada. Salam alaikum. Masih bisa lihat online. Iya. Apalagi yang bekerja, ya mohon maaf di kantoran, pulang di rumah, aduh istri kayak gitu-gitu aja pas di kantor, dari resepsionis, luar biasa. Maka ini mari para suami jangan segan untuk ngasih modal buat istri biar lebih cantik, karena ini untuk kemaslahatan kita juga, untuk keberlanjutan rumah tangga dan untuk anak-anak juga.
Dan Islam itu mengatur semuanya. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Dia juga yang menurunkan syariatnya. Dan Dia yang lebih mengetahui bagaimana untuk keluarga itu bisa terjaga, bagaimana untuk masing-masing bisa memenuhi sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Ini luar biasa Islam. Maka tadi sampai ke situ tadi, subhanallah. Ini insyaallah kita sampaikan. Nah, apanya Bu? Oh, onta. Ontanya, iya. Onta. Yang naik kuda tadi Suraqah bin Malik. Ya, adapun yang dipersiapkan Abu Bakar yang diberikan kepada Abdullah bin Fuhairah adalah 2 ekor onta. Ini ditaruh di rumahnya Abu Bakar. Baru dianterin setelah 3 hari. Adapun Amir bin Fuhairah mendatangi Gua Hira, Gua Thur dengan membawa kambing-kambing tadi untuk menghilangkan jejak Asma bintu Abi Bakar. Jadi nanti setelah 3 hari barulah datang Suraqah bin Malik, baru datang Amir bin Fuhairah membawakan 2 ekor onta, lalu mereka berjalan naik onta ini. Nah, silakan. Salam. Amin. Amin. Barakallah. Dalam prinsip hidup tadi disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita mendapat nikmat, bersyukur. Ketika diuji, bersalah. Dan ketika berbuat salah, kita beristighfar. Kemudian ada tadi yang sebuah kalau tidak salah, tidak bersedih, tidak boleh bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Manusia yang saya rasakan ini kesedihan, harusnya dihindari sedih. Walaupun ada kata tadi, tidak boleh bersedih, sesungguhnya bersama Allah. Sejauh mana kita sebagai manusia ketika menghadapi kesedihan yang bisa katakanlah bisa ditolerir. Dengan demikian kita berharap dalam menjalankan hidup itu ada di dalam istiqomah dalam aturan Allah, tidak memiliki keinginan kita yang cenderung tersesat. Seperti tadi dia tadi adalah kesedihan. Lagi kesedihan itu adalah milik kita manusia. Sejauh mana kita boleh bersedih? Nah, pada tahun 9 Hijriah, nanti kita akan sebutkan, salah seorang anak Rasulullah dari salah seorang budaknya yang bernama Ibrahim meninggal. Ketika Ibrahim ini meninggal, anak laki-laki yang sangat dicintai Rasulullah menangis. Air matanya mengalir. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, atabki?" Kata Rasulullah, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi Rabb wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun." Kata Rasulullah, sesungguhnya mata itu menangis dan hati bersedih, tapi kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami sangat bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Bersedih yang merupakan tabiat manusia, yang mana di situ ia merasakan suasana emosinya yang kita kenal dengan bersedih. Ini sah-sah saja, tabiat manusia.
Sebagaimana kita senang ketika mendapatkan nikmat, sah-sah saja. Yang menjadi tercela adalah ketika kesedihan itu mengantarkan kita kepada sesuatu yang sifatnya pesimistis, yang menjauhkan kita dari ridha terhadap ketetapan Allah. Karena ada Pak orang yang ketika susah hidupnya misalnya, dia sudah berdoa, kena musibah lagi, sampai dia mengatakan, ini saya sudah berdoa sama Tuhan, kenapa nggak dikabulkan doa saya? Padahal kalau ditanya, Anda meminta apa memerintah? Anda berdoa kepada Tuhan, Anda meminta atau memerintah? Iya. Kalau Anda mendatangi presiden, Anda meminta atau memerintah? Pasti Anda meminta. Kalau Anda tidak dikasih, Anda komplain nggak? Kok nggak mungkin komplain, terserah dia dong, orang dia yang punya. Anda sekarang memiliki seorang yang punya duit, Anda meminta atau memerintah? Pasti meminta. Kalau dia nggak ngasih, komplain nggak? Ya enggak lah, kalau dia nggak mau. Itu pertama. Jadi kesedihan yang membuat seorang terkadang tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jangan terlalu senang yang membuat kalian menjadi sombong. Iya. Karena kalau seorang ketika dia diuji dengan kesusahan, dia bersabar walaupun dia bersedih. Jadi sabar dan sedih itu bisa digabungkan. Dan itu telah terjadi pada seorang nabi yang paling mulia, Ayyub alaihissalam. Ia sanggup menggabungkan antara sedih dan sabar. Dan ada seorang rasul yang juga Allah berikan kekayaan yang tidak ada yang mengalahkannya, dan ia sanggup menggabungkan antara rasa senang dan syukur. Dialah Sulaiman alaihissalam. Jadi semuanya selama itu kesedihan yang tidak mengantarkan pada hal-hal yang negatif, apalagi berkaitan tentang menjadi tidak ridha dengan ketetapan Allah, maka ini sah-sah saja kalau seandainya kesabaran masih pada batas-batas, kesedihan pada batas-batas. Sebagaimana Rasulullah bersedih, beliau ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal juga bersedih, dan juga ketika anaknya Zainab meninggal pada perang Badar, sebelum perang Badar, beliau juga bersedih. Tapi kesedihan beliau tidak membuat beliau menjadi nggak sholat, tidak membuat beliau menjadi nggak berdakwah, tidak membuat beliau jadi nggak bersedekah, nggak puasa, dan seterusnya. Kemudian kesenangan juga, beliau terkadang senang ketika Khaybar berhasil ditaklukkan, ketika mendengar sahabat-sahabatnya selamat pada perang Mu'tah yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Tapi kesenangan beliau tidak membuatnya seperti Qarun, yang karena kenikmatan yang Allah berikan dan fasilitas yang ada di sekitarnya membuatnya menjadi sombong dan lupa diri. Nah, demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ini terlepas dari semua itu atas kehendak Allah. Nggak bisa terlepas dari atas kehendak Allah, Pak. Enggak, itu hijrahnya tadi. Tidak lepas dari kehendak Allah. Yang saya heran yang pertama, ketika sudah ada rencana untuk membunuh Rasulullah, kok itu nggak dimata-matai apa ininya Rasulullah seharian itu. Pertama, kedua, saya herannya yang kedua, ketika menjumpai yang diselimuti itu ternyata Ali, kok mereka itu nggak melampiaskan dengan membunuh Ali. Dua. Yang ketiga, ini kalau mengambil hikmah dari Nabi kepada Abu Bakar, tenanglah Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalau kita misalnya begini, Pak, ini sakit ya, udah lama, udah ikhtiar, terus kita menghibur diri sendiri, tenanglah, Allah Maha Penyembuh. Boleh nggak, Ustaz? Masya Allah. Baik, yang pertama berkaitan apakah mereka memata-matai? Mereka bukan memata-matai aja, Pak. Mereka langsung ngepung. Karena memang Rasulullah kan belum keluar. Beliau baru keluar waktu datang ke Abu Bakar siang.
Oh enggak, itu semuanya secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak menyadari kalau Rasulullah itu tahu. Jadi nggak ada alasan untuk mereka, orang nggak ada yang tahu Pak. Mereka kabilah yang petinggi-petinggi kabilah ini aja yang tahu gitu. Jadi menurut mereka itu udah rahasia di atas rahasia. Mossad aja kalah Pak. Iya. Udah paling rahasia udah. Nah, jadi di luar perhitungan. Benar-benar di luar perhitungan. Bahwasanya itu tuh akan terjadi seperti itu. Nah, dan itulah mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar. Iya. Seperti misalnya Rasulullah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ini kita akan sebutkan nanti di Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini di luar nalar, Pak. Nah, itulah mukjizat. Di antara mukjizatnya hijrah itu tadi luar biasa. Kemudian yang kedua berkaitan tentang kenapa mereka tidak bunuh Ali bin Abi Thalib. Sepertinya mereka masih cukup waras, Pak. Karena membunuh Ali bin Abi Thalib pun gak menyelesaikan masalah bagi mereka. Nah, ya. Walaupun itu mungkin harus dikonfirmasi ke mereka juga, Pak. Kenapa mereka gak bunuh langsung? Ada itu kan ditipu tuh. Iya. Berarti mereka masih waras, Pak. Kemudian yang ketiga, iya seharusnya seyogianya seorang muslim ketika dia menghadapi ujian-ujian dari ketetapan takdir Allah, ia menghadapinya dengan mengetahui Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Kalau dia sedang sakit, dia mengingat ucapan Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkanku. Dan yang semisalnya dalam segala musibah yang ia hadapi. Baik, cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Semakin hari usia kita semakin bertambah, seharusnya pemahaman kita terhadap kehidupan dunia ini pun semakin matang. Sikap kita di dalam melangkah dalam kehidupan dunia ini pun harusnya semakin dewasa. Kita tahu seharusnya mana yang bermanfaat untuk kita lakukan di kehidupan dunia ini, bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat, mana yang membahayakan. Inilah seyogianya misi utama hidup seseorang. Tujuan utama hidup seseorang ini, dia mengenali kehidupan dunia, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dia jalani yang baik, jauhi yang buruk. Karena kita harus sadar, kita berada di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kita ada di dunia ini karena Nabi Adam dahulu bermaksiat kepada Allah dan dia diusir, dihukum di dunia ini. Jadi kita berada di dunia ini keturunan Adam karena menanggung hukuman dosa Nabi Adam. Jadi salah seorang ketika mindsetnya datang ke dunia ini untuk bersenang-senang. Tapi demikianlah, Allah tidak melarang kita untuk menikmati apa yang ia berikan kepada kita. Seorang ingin menikmati makanan enak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, sah-sah saja selama semua itu tidak melalaikan dia dari misi utama dan tujuan utama hidupnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini luas. Seorang mencari nafkah untuk istri dan anaknya ibadah. Seorang membantu orang tuanya ibadah. Seorang menafkahi anaknya ibadah. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaihi." Wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahi sedikit pun kepada istrimu yang engkau niatkan untuk Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala, balasan terhadap nafkah yang engkau berikan sampai yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Seorang membantu orang lain, seorang meringankan beban saudaranya. Ini semuanya ibadah. Ibadah itu tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat saja. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu yasmun jami'un likulli ma minal aqwali wal af'ali likulli ma yuhibbu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali batin wal zahira. Ibadah itu adalah segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Makanya disinilah pentingnya kita untuk belajar, mengedukasi diri agar setiap yang kita lakukan di dunia ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak dilarang untuk menikmati hidup, makan enak dan seterusnya, menikah, silakan. Tapi ingat, semuanya itu hanyalah warna-warni kehidupan agar kita bisa survive,
kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa satu lagi, Ustaz? Ketika penyambutan Rasulullah di Madinah itu, apakah mereka melakukan perayaan-perayaan itu seperti umat sekarang? Yang disebutkan oleh para ulama yang diperselisihkan hanyalah pada anak-anak perempuan yang mereka menyanyikan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Perayaan mereka tidak ada perayaan khusus, tapi mereka menyambutnya, semua datang. Semua orang Ansar, semua orang penduduk Yathrib keluar, dan mereka datang menyalami Rasulullah satu persatu hingga suatu saat, hingga ketika itu Rasulullah capek. Akhirnya ketika capek, yang masih kelihatan segar Abu Bakar. Rasulullah duduk di pojokan, yang masih kelihatan segar Abu Bakar. Orang pun datang menyalami Abu Bakar. Mereka mengira Abu Bakar adalah Rasulullah. Sampai seperti itu. Mereka datang satu-satu menyalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyalami ya, karena nanti kita akan sebutkan yang pertama kali datang dengan salam adalah Asy'ariyun. Orang-orang Asy'ari, orang-orang dari kaumnya Abu Musa al-Asy'ari yang datang dari Yaman, yang mereka datang pada Fathu Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Kita akan sebutkan nanti insyaallah. Intinya tidak ada perayaan spesifik, yang ada hanyalah mereka anak-anak menyanyikan syair-syair tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu pun diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.